Halo guys, ketemu lagi dengan kita BGM Evo. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Masih dalam suasana puasa, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Beritanya kita menjelang pagelaran Piala Asia U23 nih guys. Dan juga sudah dirilisnya pemanggilan pemain untuk training camp di tanggal 1 sampai tanggal 13 di rencananya Dubai. Sintayong memanggil 27 pemain dan hari ini PSSI sudah merilis 27 pemain dengan 22 pemain dari Liga 1 lokal ya guys ya, dan juga 5 pemain abroad, dan juga ada pemain diaspora 3. Duanya kalian pasti tahu, ada Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Sedangkan yang dibicarakan di media beberapa belakangan ini, Nathan Choaon tidak jadi dipanggil ya guys ya, karena mungkin Heerenveen sebagai klub di Eredivisie nggak wajib gitu untuk melepas pemain ke tim nasional karena tidak ada, bukan kalender FIFA. Kita mau membahas nih guys ya, 27 pemain yang dibawa oleh Sintayong apakah bisa mencapai target dari PSSI ke 8 besar ataupun keinginan Sintayong sendiri ke 4 besar dan memuluskan Indonesia U23 masuk ke Olimpiade dengan misalnya 4 besar dia akan ada playoff lagi, tapi kalau 3 besar otomatis. Kemungkinan-kemungkinan itu ada ya guys ya, karena memang skuad ataupun pemain-pemain di tim nasional lain di negara lain yang U23-nya itu berbeda dari timnas senior di Piala Asia kemarin. Dan Indonesia menurunkan banyak pemain senior sebenarnya. Banyak pemain tim nasional senior yang bermain juga di tim nasional U23. Peluang itu ada, kita bisa masuk ke fase berikutnya, tapi memang agak berat kalau kita melihat di grup A nama-nama atau negara yang satu grup dengan Indonesia. Ada Australia, Qatar, Yordania. Tapi bola itu bundar. Ya, kita dukung aja dan juga doakan supaya Indonesia mulus di Piala Asia. Skuadnya seperti apa 27 pemain, nama-namanya kita akan melihat. Ya, ini adalah nama-namanya guys ya. Nama-nama pemain tim nasional. Kalau kalian lihat di layar ya guys ya, yang memang udah langganan nih guys. Nama baru sendiri nggak terlalu banyak ya. Jadi yang dipanggil itu memang langganan. Kita sebut aja Rafael Struijk, Arkan Fikri, Bagas Kava, Witan, Dava Fasya, Ilhanul Zizrak, Fajar Faturrahman, Komang Teguh, Justin Hapner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Endan Duari, Ilham atau Rio Farmi, Rizky Ridho, Raihan Hanan, Muhammad Ferrari, Doni Trimamungkas, James Krisoir, Ramadan Sananta, Rifki Dwi Setiawan, Muhammad Adi Satrio, Alfrenda Dewangga, Haikal Hafidz, Zakri Asaf, Erlangga Dwi Saputro, Kircaraka, Pratama Arhan. Nggak ada nama Nathan Choaon ya guys ya, pemain U23 yang masih berumur U23, tapi memang skuadnya ini adalah skuad yang memang udah diproyeksikan oleh Sintayong di kualifikasi kemarin. Kiper kita ada Hernando Ari, terus di belakang misalnya Justin Hapner dilepas oleh Sergio Osaka, Justin Hapner, Rizky Ridho, ya guys ya, Komang Teguh, Elkan Bagot nggak ada namanya di sini. Ya, di kualifikasi kemarin kan Elkan main. Ini Elkan nggak ada namanya. Elkan Bagot, ada Justin Hapner. Jadi 3 di belakang itu Rizky Ridho, Justin Hapner. Kalau kita lihat dari kualifikasi kemarin nih guys ya, ada dengan Komang Teguh. Komang Teguh di tengah. Di tengah ada Ivar Jenner. Arkan Fikri ya. Arkan Fikri, lalu Marcelino Ferdinand, di kanannya Fajar Faturrahman, ya, Pratama Arhan di kiri, di depan ada Rafael Struijk dan juga ada Ramadan Sananta, Oki Caraka. Jadi skuad ini akan dibawa dan
Indonesia akan leluasa atau Sintayong leluasa karena Liga 1 diliburin ya guys ya. Di bulan April ini memang ada pekan 31 tapi diliburkan karena demi kepentingan tim nasional. Mudah-mudahan aja Indonesia bisa melaju dengan skuad yang ada. Dan saat lagi kita akan coba lihat formasi yang dibawa Sintayong seperti apa ya guys ya. Dan juga jadwal untuk di Piala Asia U23 nanti. Oke, kita lanjut guys. Perujuk dari pertandingan Turkmenistan melawan tim nasional Indonesia yang lalu di kualifikasi Piala Dunia, itu kualifikasi Piala Asia U23. Sintayong masih dengan favoritnya ya, formasi 5-3-2 ataupun 3-5-2, 3-4-3. Karena dari awal dia mementingkan pertahanan nih guys ya, karena bagus juga filosofinya dan sama saya filosofinya ya, gaya-gaya counter attack dengan 1-2 gol cukup untuk bisa menang gitu kan. Dengan kalau lawan yang tim di atas kita, tapi kalau lawan yang di bawah mungkin kita bisa merubah formasinya. Jadi formasi saat itu Sintayong melawan Turkmenistan U23 dengan 5-3-2 dengan kiper Hernando Ari, di belakangnya ada Komang Teguh, Rizky Ridho, Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot nggak main di sini, nggak dipanggil ya, daftar 27 pemain nggak ada. Ada Justin Hubner. Di kanan ada Rio Pahmi, kiri Pratama Rahan, di tengah ada Marcelino, Ivar Jenner, Arkan Fikri, Rafael Struijk, Caraka. Persis. Nama-nama ini semua ada di dalam 27 pemain yang dipanggil. Di cadangan pun sama. Di cadangan hanya nggak ada nama Titan Agung ya. Kalau kita lihat tadi Ramadan Sananta, Zaki Ashraf, Witan, Jamie Sawyer, Doni Trabangkus, Ryan Hanan, Alfreanda Dewangga ada, Fajar Faturrahman, Muhammad Ferrari, Dava Fasya. Jadi pemain memang ini udah dikumpulkan dan juga kerjasamanya mungkin udah tersusun. Sintayong sangat percaya dengan pemain-pemain ini supaya bisa dapat memuluskan targetnya PSSI dan Sintayong sendiri. Dengan komposisi seperti ini di grup A dengan Australia, Qatar, pertandingan pertama melawan Qatar di tanggal 15 dan juga Yordania bisa mengimbangi mereka. Nah, kita akan melihat jadwalnya guys ya, sebentar lagi. Susunan skuad yang menjanjikan. Ya, di fase grup nanti di tanggal atau di mulainya 15 April, Indonesia akan bermain pertama melawan tuan rumah Qatar di sini di tanggal 15 April, yang sebelumnya Australia U23 melawan Yordania di pukul 20-nya ya, kalian catat waktu Indonesia Barat. Dan juga ini tantangan besar karena akan menghadapi tuan rumah. Bagaimana mental asuhan Sintayong akan diuji. Semoga Garuda terbang tinggi nanti di Qatar ya guys ya. Lalu di pertandingan kedua Indonesia akan melawan Australia, langsung tim berat nih guys. Ngeri juga, jam 8 Yordania melawan Qatar U23 tanggal 18. Lalu di 3 hari kemudian di tanggal 21-nya final round atau pertandingan puncak, Indonesia akan melawan Yordania, Qatar juga akan melawan Australia. Pertimbangannya kalau Sintayong mau masuk ke fase berikutnya, dia harus minimal menahan imbang Qatar, menahan imbang Australia. Dengan 2 poin, dia bisa head to head atau tos-tosan melawan Yordania dan juga harus menang di sini. Minimal dengan 5 poin otomatis ataupun ada peluang untuk bisa masuk ke fase berikutnya. Dengan syarat Australia dan Qatar itu tidak lebih dari 2 kemenangan atau tidak lebih dari 1 kemenangan gitu. Itu akan kita lihat nanti. Dan tapi kalau bisa 3 pertandingan harus menang sebenarnya kalau di fase setengah kompetisi seperti ini. Di event-event seperti ini targetnya harus menang di tiap pertandingan, jangan ada minimal seri. Mudah-mudahan aja Indonesia dapat berbuat banyak di Piala Asia U23. Kita doakan saja dengan skuad yang ada ya guys ya. Mudah-mudahan timnas U23 dapat berbuat banyak dan juga kita doakan sepak terjang Sintayong dan juga kita doakan supaya mulus perpanjangan kontraknya. Tapi sebenarnya dengan situasi saat ini, euforia saat ini, tim nasional senior berpeluang masuk ke fase grup ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Layak Sintayong dipertahankan
dengan komposisi pemain yang ada, karena memang gaya Sintayong ini gaya permainan menuju juara ya, menuju titel, dalam artian dia nggak mementingkan tanda kutip permainan indah dari belakang ke depan, tapi bisa membuat gol gitu. Yang penting, kalau saya lihat dari pertandingan Vietnam lalu aja kan nggak terlalu mulus banget permainan build up-nya dari belakang ke depan, hanya istilahnya 1 2 3 beberapa kali aja mulus. Selanjutnya kalau kalian lihat dari gol yang tercipta aja kan, pergerakan 1 2 3 pemain memasuki area kotak penalti dan gol, dan juga dari corner kick. Itulah yang diinginkan oleh Sintayong, pemain-pemain yang memang bisa menerapkan strateginya dia. Kalau kalian mungkin heran, Hoki Caraka kenapa selalu dipasang di lini depan tim nasional, di senior maupun di U23. Karena akhirnya terbuka ya, strategi Sintayong itu dia striker di depan itu di awal-awal itu bukan untuk mencetak gol, guys. Dia ingin pemain-pemain belakang itu melakukan kesalahan sehingga ada curi bola bisa gol gitu. Jadi pemain depan itu dia butuh pemain yang memang yang gesit, stamina tinggi ya, stamina yang kuat, dan juga bisa beradu badan dengan baik supaya bola bisa dicuri. Tapi kalau lawan yang di bawahnya harus bisa mencetak gol striker, maka kita tunggu Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Rafael Struijk apakah di tim nasional U23 ini bisa mencetak gol. Karena kan di pertandingan yang lalu timnas senior mereka main hanya Ramadhan Sananta yang bisa mencetak gol. Rafael dan juga Hoki masih belum mencetak gol. Kita tunggu aja, dan pemain akan dikumpulkan di tanggal 1 ini dan akan berangkat training camp di Dubai rencananya. Kita tunggu aja tim nasional Indonesia U23 menjelang persiapan kualifikasi atau persiapan Piala Asia U23 di Qatar nanti. Oke, mungkin itu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton, dan juga terima kasih yang udah like, subscribe, share video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, selamat berpuasa. Salam sepak bola.